Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi translasi dan transkripsi. Adapun yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama itu transkripsi, yang kedua ada translasi, yang ketiga modifikasi pasca transkripsi, yang terakhir itu hipotesis one gen one enzim. Selanjutnya kita akan membahas tentang transkripsi. Nah, transkripsi itu apa sih? Jadi, transkripsi ini merupakan proses pembentukan mRNA oleh DNA dalam nukleus. Jadi, proses transkripsi ini terjadi dalam nukleus. Nah, saat transkripsi ini berlangsung, terjadi pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Transkripsi ini terjadi dengan bantuan enzim polimerase di dalam nukleus. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas tentang proses transkripsi. Jadi dalam transkripsi ini terdiri dari 3 tahap atau 3 proses. Yang pertama itu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama kita akan bahas tentang proses inisiasi. Inisiasi ini adalah proses pengenalan. Jadi pada tahap ini diawali oleh melekatnya RNA polimerase pada rantai atau pita DNA pada titik awal. Daerah ini dikenal dengan promotor, yakni tempat dimulainya sintesis pasangan DNA oleh mRNA. Nah, pembacaan DNA oleh RNA polimerase ini akan dimulai dari ujung 5 absen menuju 3 absen, dan pembacaan ini tidak terbalik atau tidak dari 3 ke 5, selalunya dari 5 ke 3. Terus rantai DNA ini akan terbuka akibat dari basa nitrogen pada rantai tersebut sehingga rantai tersebut menjadi bebas, di mana basa nitrogen pada salah satu rantai DNA tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Rantai DNA disebut rantai bermakna atau rantai sense, dan rantai DNA yang tidak ditranskripsi atau tidak disalin akan disebut dengan rantai tidak bermakna atau antisense. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang tahap elongasi. Tahap elongasi ini adalah tahap pemanjangan. Tahap elongasi di mana RNA polimerase akan membuka ikatan double helix pada bagian gen yang dikenali dan kemudian akan menyalin urutan basa yang ada pada DNA sense sehingga terbentuklah DNA baru. Nah, enzim RNA polimerase akan membentuk mRNA sehingga mRNA ini akan terus memanjang dan membentuk rantai mRNA. Oleh karena itulah pada tahap elongasi ini disebut tahap pemanjangan, karena rantai mRNA-nya akan terus dibentuk sehingga akan semakin memanjang. Selanjutnya itu ada tahap terminasi. Tahap terminasi ini adalah tahap pemberhentian, di mana tahap pemberhentian ini, tahap transisi ini akan selesai ketika ribosom mencapai codon stop pada mRNA. Selanjutnya di sini ada pengertian translasi. Translasi di sini adalah sintesis polipeptida yang terjadi di bawah arahan mRNA. Selama tahap ini terjadi perubahan basa. Nah, jadi translasi ini merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. Selanjutnya proses translasi. Nah, dalam proses translasi ini terjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi. Apa itu tahap inisiasi? Tahap inisiasi tadi tahap pengenalan yang menyatakan mRNA, tRNA yang membawa asam amino pertama dari polipeptida dan kedua subunit ribosom tadi, di mana suatu subunit ribosom kecil berkaitan dengan mRNA sekaligus tRNA, inisiator yang akan mengangkut asam amino. Penggabungan mRNA, tRNA, inisiator, dan subunit ribosom kecil diikuti oleh polipeptida subunit sehingga kompleks. Inisiasi translasi pun lengkap. Protein-protein yang disebut faktor inisiasi ini diperlukan untuk menyatukan semua komponen. Yang kedua itu ada tahap elongasi. Tahap elongasi ini adalah tahap pemanjangan dari translasi, di mana asam amino ditambahkan satu persatu ke asam amino sebelumnya, di mana setiap penambahan asam amino membutuhkan keikutsertaan beberapa protein yang disebut faktor pemanjangan atau elongasi tadi.
Tahap ketiga yaitu ada tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini adalah tahap pemberhentian proses elongasi tadi, di mana proses pemanjangan akan berkelanjutan sampai pada codon stop pada mRNA mencapai situs A dari ribosom. Codon stop UAG, UAA, dan UGA tidak mengkodonkan asam amino, melainkan kodon ini bekerja sama sebagai sinyal untuk menghentikan proses translasi tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang tiga, itu modifikasi pasca transkripsi. Jadi modifikasi pasca transkripsi ini adalah di mana DNA ini harus mampu mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Diferensiasi maksudnya adalah perkembangan individu organisme sehingga dihasilkan suatu fenotip tertentu. Nah, jadi fungsi ini dilaksanakan melalui ekspresi gen. Ekspresi gen ini yang dihasilkan melalui fenotip tadi. Yang tahap pertamanya adalah terjadi melalui proses transisi, yaitu proses perubahan urutan basa molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA. Selanjutnya ada hipotesis one gen one enzyme. Pada tahun 940-an, Badel dan Tatum mengadakan hipotesis yang menyatakan bahwa satu gen menyintesis satu enzim, yaitu one gen one enzyme, yang artinya dalam satu gen dapat mengekspresikan jenis enzim tertentu sesuai kode yang dibawanya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.